warahmatullahi wabarakatuh. Good morning soleh-soleha bunda. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Halo soleh-soleha bunda, hari ini ketemu lagi sama Bunda Rohma. Kemarin kita sudah ketemu di sekolah ya. Nah hari ini soleh-soleha bunda belajarnya simak video pembelajaran ya, disimak sampai selesai di akhir video. Oke. Sebelum kita mulai belajar kita hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama membaca doa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hakama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke soleh-soleha bunda, masih semangat ya. Hari ini kita belajar tematik. Soleh-soleha bunda boleh disiapkan buku tema 4 dan pensilnya ya. Kalau sudah siap belajar, hari ini kita akan belajar berpamitan kepada orang tua dan kegiatan bersama keluarga. Tapi sebelum bunda jelaskan materi baru hari ini, bunda mau tanya tentang materi kemarin. Bunda mau review. Kemarin kita sudah belajar tentang aturan makan di rumah ya, di sekolah. Dan kita juga sudah belajar tentang kalimat permintaan tolong dan terima kasih. Nih, kalau kalimat terima kasih digunakan atau diucapkan ketika kita menerima bantuan, ya sudah dibantuin misalnya sama seseorang, kita harus ucapkan terima kasih. Atau kita mendapat sebuah hadiah, kita juga harus ucapkan terima kasih. Dan kalimat tolong, kapan sih digunakan kalimat tolong? Kalimat tolong digunakan kalau kita meminta bantuan seseorang, ya, minta bantuan ibu, ayah, kakak, atau bantuan teman, atau bantuan guru. Kita harus menggunakan kata tolong. Nah, supaya soleh-soleha bunda lebih paham, kita jawab bareng-bareng dulu nih materi yang mengenai tolong dan terima kasih ya. Soleh-soleha bunda bisa dibuka bukunya halaman. Soleh-soleha bunda bisa buka bukunya halaman 59. Open your book page 59. Oke, halaman 59. Kita review sedikit ya materi kemarin ya, sebelum ke materi baru. Kita baca dulu nih apa nih perintahnya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata tolong atau terima kasih. Nah, ini ada titik-titik ya soleh-soleha bunda. Tuh, ini kita isi dengan tolong atau terima kasih ya. Bisa diisi dengan kata tolong atau diisi dengan kata terima kasih. Kita pilih kalimat yang tepat, atau kira-kira yang tepat, yang benar yang mana sih? Tolong atau terima kasih nih yang untuk melengkapi titik-titik ini. Oke, ini ada percakapan ya antara Melani dan Wayan. Kita lengkapi nih, seharusnya mereka bilang tolong atau terima kasih. Soleh-soleha bunda bisa ditulis di sini ya, karena di sini tidak cukup. Atau di sini boleh, tapi harus kecil-kecil tulisannya. Tapi kalau nggak muat di sini bisa ya. Oke, dari Melani. Wayan, titik-titik, bantu merapikan kursi itu. Kira-kira yang cocok apa nih? Wayan, tolong bantu merapikan kursi itu, atau Wayan, terima kasih bantu merapikan kursi itu. Yang mana soleh-soleha bunda? Tolong atau terima kasih kira-kira yang tepat? Ya, tolong nih. Melani minta tolong sama Wayan untuk membantu merapikan kursi. Jadi Wayan,
tolong bantu merapikan kursi itu. Ya, Bunda tulis di sini. Sebentar. Oke, soleh-soleha Bunda bisa tulis di sini atau di ujung ya. Bisa ditulis di tempat titik-titik atau di ujung juga boleh. Berarti jawabannya Wayan, tolong bantu merapikan kursi itu. Jawaban Wayan, ya Melani. Kemudian Melani bilang lagi, titik-titik. Atas bantuanmu Wayan. Kata Wayan, sama-sama Melani. Berarti kalau jawaban Wayan sama-sama, Melani bilang apa? Bilang tolong atau terima kasih? Ya, jawaban Melani, terima kasih atas bantuanmu Wayan. Kata Wayan sama-sama Melani. Berarti di sini yang ini soleh-soleha Bunda bisa tulis terima kasih ya. Terima kasih. Bisa ya nulis kata terima kasih. Kemudian Melani bilang ke Titus, Titus, titik-titik, bantu geser meja ini. Nah, kira-kira Melani bilang tolong atau bilang terima kasih? Jawabannya apa? Ya, Melani minta tolong kepada Titus untuk bantu geser meja. Jadi, titik-titik itu bisa diisi dengan kata tolong. Titus, tolong bantu geser meja ini. Kata Titus, baiklah Melani. Kemudian, karena Melani tadi sudah minta tolong, titik-titik ini yang Melani titik-titik telah membantuku menggeser meja. Jawaban Melani apa? Terima kasih telah membantuku menggeser meja. Jadi di sini jawabannya terima kasih. Soleh-soleha Bunda bisa ya tulis terima kasih yang di sini ya. Kemudian Wayan bilang, titik-titik, sapu kotoran di bawah kursi ini Rasti. Kira-kira Wayan bilang tolong atau terima kasih? Soleh-soleha Bunda bisa tulis jawabannya sekarang, nanti kita samain. Titik-titik, sapu kotoran di bawah ini Rasti. Ya, jawabannya adalah tolong ya. Tolong sapu kotoran di bawah kursi ini Rasti. Kata Rasti, tentu saja Wayan. Kemudian Wayan bilang, titik-titik, Rasti, berkat bantuanmu sekarang kelas menjadi bersih. Nah, kira-kira Wayan bilang apa? Karena Wayan tadi udah minta tolong sama Rasti, berarti Wayan di sini bilang tolong atau terima kasih? Bilang terima kasih. Ya, di sini terima kasih. Terima kasih Rasti, berkat bantuanmu sekarang kelas menjadi bersih. Kata Rasti, sama-sama Wayan. Nah, soleh-soleha Bunda sekarang sudah bisa ya melengkapi kalimat yang harus diisi dengan kata tolong atau terima kasih. Ya, soleh-soleha Bunda bisa ya, bisa latihan di rumah, cari lagi kalimat yang seperti ini. Misalnya di halaman ini ada nih, soleh-soleha Bunda. Di halaman 50, soleh-soleha Bunda nanti bisa latihan ya, diisi atau dilengkapi dengan kata tolong atau terima kasih. Kemudian, nah ini materi kita hari ini geser sini. Materi kita hari ini adalah berpamitan kepada orang tua. Soleh-soleha Bunda bisa dibuka bukunya halaman 51. Open your book page 51. Oke, di halaman 51 di sini ada teks berpamitan kepada orang tua. Nah, kita baca dulu teksnya supaya kita tahu nih, ini teks ini ngomongin apa sih? Nah, kita baca dulu teksnya. Soleh-soleha Bunda bisa ikutin Bunda ya. Keluarga Ahmad selalu bangun pagi setiap hari. Ibu memasak untuk sarapan pagi. Ahmad dan Bunga membereskan kamar tidur. Ayah menyapu halaman rumah. Setelah selesai membantu orang tua, mereka mandi. Kemudian keluarga Ahmad sarapan bersama-sama. Setelah sarapan, Ahmad dan Bunga pergi ke sekolah. Sebelum berangkat, mereka selalu berpamitan kepada orang tua. Mereka mencium tangan ayah dan ibu secara bergantian.
Kemudian mereka mengucapkan salam. Ketika pulang sekolah, mereka juga mengucapkan salam dan mencium tangan orang tua. Berpamitan tidak hanya ketika akan pergi ke sekolah. Ketika akan pergi kemanapun, anak harus berpamitan kepada orang tua. Nah, soleh-soleha bunda, kalau mau pergi ke sekolah, gimana nih? Sudah berpamitankah dengan orang tuanya? Biasanya gimana nih? Apa langsung pergi ke sekolah atau langsung pergi aja, masuk ke mobil, naik ke motor, nggak pamit lagi, atau pamit dulu? Nih, pasti soleh-soleha bunda sudah pamit ya. Nah, soleh-soleha bunda, kalau pamit itu nggak hanya pas kita mau pergi ke sekolah aja ya. Pamit juga kalau kita mau pergi kemana-mana, kita harus pamit sama orang tua kita. Supaya apa sih bunda? Pamit itu bunda, ngapain sih kita harus pamit sama orang tua kita? Nih, karena ada manfaatnya nih. Ada di sini bunda tulis 3 ya. Manfaatnya banyak sekali, tapi bunda tulis 3 di sini. Salah satu manfaat kalau kita berpamitan kepada orang tua kita, yang pertama, agar didoakan oleh orang tua. Nih, kalau misalnya kita mau sekolah, orang tua kita pasti mendoakan kita, ya Allah, semoga anakku selalu diberi kelancaran dalam belajar, semoga selalu diberi kemudahan, dan semoga diselamatkan di jalan ya. Yang kedua, orang tua tahu kemana anaknya akan pergi. Nih, kalau kita pamit sama orang tua, pasti orang tua kita tahu kan kita perginya kemana. Coba kalau kita tidak pamit, orang tua kita pasti bingung nih, ini kemana nih ya, Kirana kemana nih ya, kok nggak ada di rumah. Itu karena Kirana tidak pamit. Coba kalau Kirana pamit, pasti orang tuanya tahu ya. Kemudian manfaat yang ketiga adalah bentuk penghormatan dan kesopanan kita terhadap orang tua. Nih, kita harus hormat dengan orang tua kita ya, harus hormat dan harus sopan. Nih, hormatnya kita bisa ngapain nih? Salah satu bentuk hormat kita ya, salah satunya adalah dengan berpamitan kepada orang tua kita, dengan senyum yang manis, kemudian tangan orang tua kita pegang dan kita cium ya sebelum pergi ke sekolah atau kemanapun. Pasti orang tuanya senang. Coba deh mulai dipraktekin mulai hari ini ya. Kalau kalian pergi atau pulang, coba deh dipraktekin, oke? Kemudian, nah, soleh-soleha bunda, tadi kita sudah belajar tentang manfaat berpamitan kepada orang tua. Bisa dipraktekin ya soleh-soleha bunda. Kemudian soleh-soleha bunda, bisalah dibuka lagi bukunya, halaman berapa nih ya, sebentar, halaman 55. Open your book, page 55. Buka bukunya halaman 55. Tadi kita sudah belajar tentang berpamitan nih. Sekarang kita belajar tentang kegiatan bersama keluarga. Nah, soleh-soleha bunda biasanya ngapain nih kegiatannya di rumah dengan keluarga? Di hari libur, di hari Minggu biasanya ngapain? Nah, kalau di sini kita akan membacakan teks tentang kegiatan olahraga keluarga Ahmad. Nah, kita baca lagi ya soleh-soleha bunda. Bunda bacain ya. Soleh-soleha bunda juga bisa dibaca di rumah. Ikutin Bunda Rohma. Ahmad senang berolahraga bersama keluarganya. Hari Minggu, Ahmad akan berolahraga bersama keluarganya. Mereka pergi ke lapangan untuk berolahraga. Ahmad gemar bermain badminton. Badminton dapat dilakukan oleh 2 atau 4 orang. Olahraga ini membutuhkan raket dan kok. Olahraga ini, Kak Bunga dan Ibu suka berolahraga senam irama. Ibu mengajari Kak Bunga gerakan senam irama. Senam irama dapat diiringi dengan musik. Kak Bunga berlatih secara sungguh-sungguh. Ayah gemar olahraga lari. Hari ini ayah berlari mengelilingi lapangan. Sebelum berolahraga, mereka melakukan pemanasan. Jika tidak melakukan pemanasan, maka dapat mengalami cedera.
Olahraga bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Badan yang sehat merupakan salah satu nikmat Tuhan. Kita harus selalu bersyukur kepadanya. Nah, soleh-soleha bunda di rumahnya keluarganya senang olahraga apa nih? Kalau keluarga Ahmad sukanya olahraga, ada yang suka badminton, ada yang suka senam irama, dan ada yang suka olahraga lari. Macem-macem ya. Jadi olahraga itu macam-macam soleh-soleha bunda. Soleh-soleha bunda juga pasti punya kegemaran olahraga yang berbeda-beda ya. Nah, soleh-soleha bunda jangan lupa kalau kita mau olahraga, kita harus pemanasan dulu nih supaya otot-otot kita nggak kaku ya, supaya kita juga nggak cedera kalau kita pemanasan dulu ya. Soleh-soleha bunda juga kalau olahraga di sekolah bisa pemanasan dulu ya, jangan langsung main bola, langsung lari, tapi harus pemanasan dulu, peregangan otot dulu ya. Nah, soleh-soleha bunda, apa sih manfaatnya olahraga? Kayak manfaatnya olahraga itu untuk menjaga kesehatan badan kita ya. Kan kita nih sudah dikasih badan yang sehat oleh Allah. Nah, bentuk rasa syukur kita karena kita sudah dikasih badan yang sehat, kita harus jaganya dengan apa? Dengan olahraga. Nah, soleh-soleha bunda bisa nih hari Minggu olahraga dengan keluarganya ya. Soleh-soleha bunda bisa tanya olahraga kesukaan, olahraga kegemaran di keluarganya, olahraga kegemaran ibu, ayah, adik, atau kakaknya ya. Nah, soleh-soleha bunda, tadi kita sudah baca nih teks tentang kegiatan olahraga keluarga Ahmad. Nah, dari teks itu ada pertanyaan nih soleh-soleha bunda. Kalau soleh-soleha bunda sudah baca teksnya pasti bisa jawabnya ya. Di sini ada 10 soal, soleh-soleha bunda bisa diisi ya di rumah. Diisi, tulis jawabannya saja di buku tulis. Soalnya ada 10. Dibaca soalnya, kemudian ditulis jawabannya di buku tulis ya. Jawabannya dikirim ke Bunda Rohma, oke? Nah, sampai di sini soleh-soleha bunda materi kita hari ini. Kita sudah review materi kemarin tentang tolong dan terima kasih. Kemudian kita juga sudah belajar tentang berpamitan kepada orang tua dan apa manfaatnya. Dan kita juga sudah belajar tentang kegemaran olahraga di keluarga Ahmad. Nah, soleh-soleha bunda, mulai hari ini yang belum melakukan kebiasaan berpamitan kepada kedua orang tua, mulai lakukan ya. Nah, berpamitannya soleh-soleha bunda, lihat mata kedua orang tua kalian, senyum, dan jangan lupa cium tangannya ya. Pasti senang banget mama papanya ya. Oke, bisa dilakukan di rumah. Kalau sudah dilakukan di rumah, kasih tahu bunda, nanti bunda kasih appreciation, oke? Oke, soleh-soleha bunda, sampai di sini materi kita hari ini. Soleh-soleha bunda jangan lupa dikerjakan tugasnya di rumah. Sampai ketemu besok di sekolah. Bunda, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, soleh-soleha bunda, sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, sampai berjumpa lagi. Bye. Sehat-sehat di rumah ya.